selamat malam semuanya. Kali ini kami akan mengadakan diskusi untuk pertemuan ketiga mata kuliah Filsafat Pendidikan bersama dosen Profesor Dr. Andus Sahyal, MED, PhD dengan materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan filsafat pendidikan Islam untuk pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah filsafat pendidikan bersama dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Andus Sahyal, MED, PhD. Saya Dodi Bahari dengan NIM 091 dan rekan saya Muhammad Fajri Pratama dengan NIM 049. Dan rekan saya satu lagi, saya Sudah Sidiki dengan NIM 001. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kami akan memulai diskusi tentang filsafat pendidikan Islam untuk pendidikan guru sekolah dasar. Sebelum kami melakukan diskusi, sering terlintas di pikiran kita, kalau kalian membayangkan guru SD yang paling berkesan dalam hidup kalian, apa yang kalian ingat dan ilmu dan sikap apa? Kalau menurut aku sih tentang guru SD ya. Kalau dari aku, kalau guru-guru SD ini yang paling aku ingat yaitu tentang macam cara mereka mengajar, yaitu tentang sikap mereka mengajar di kelas, tentang ilmu-ilmu yang mereka berikan, habis itu tata cara mereka mengajar, itu semua mungkin sangat berkesan kepada saya ya. Karena dari situlah, dari cara mereka mengajar, dari ilmu yang mereka berikan kepada saya, disitulah saya bisa mempelajari ilmu mereka dengan sangat baik. Ya benar banget, apalagi kita lihat anak SD, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih lucu, masih menggemaskan kan? Iya. Nah kita sebagai guru tuh harus bersabar juga dalam mengatur siswa kita. Iya. Oke, berarti kita dapat menyimpulkan nih, yang paling membekas itu bukan materinya, tapi tentang kepribadiannya. Iya. Sekarang kita akan masuk pada materi pertama, yaitu tentang profil profetik guru. Menurut kalian, apakah guru itu harus sempurna? Menurut saya ya, kalau kita sebagai guru ya wajib sempurna di mata siswa, dikarenakan kita itu adalah contoh. Dan juga kalau misalkan kita nggak terlihat sempurna, kita terlihat buruk di depan siswa, itu juga bakal berdampak buruk. Kalau menurutmu gimana? Saya setuju juga siapa yang dikatakan oleh Hasbi, karena walaupun kita berpikir kita ini tidak sempurna, tapi kita harus bisa untuk terlihat sempurna di depan siswa, karena kita yang pertama itu adalah pembimbing. Guru itu adalah pembimbing bagi anak-anaknya di sekolah dasar. Apabila guru tidak bisa menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak, maka mereka akan menilai kita dengan kesan yang buruk bagi mereka. Karena itulah mengapa ini wajib untuk sempurna bagi kita. Kalau menurut saya, dalam perspektif Islam sendiri, guru itu tidak harus berfungsi sebagai penyampai materi gitu. Jadi yaitu adalah sebagai figur profetik. Profetik itu bukan berarti guru itu harus sempurna seperti nabi gitu. Sedangkan kata Pak Ceri tadi guru itu harus sempurna. Profetik guru itu berarti guru itu meneladani misi kenabian dalam konteks Islam. Kita dapat melihatnya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik. Makna di teladan di sini bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang bagaimana cara guru berbicara, bagaimana cara guru memutuskan, dan bagaimana cara guru tersebut bersikap saat marah gitu. Dan bagaimana cara guru memperlakukan orang lain. Sedangkan kita dapat juga melihat dalam suatu hadis menurut Ibnu Katsir, uswah hasanah berarti keteladanan dalam seluruh keadaan, artinya keteladanan itu bersikap konsisten. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, keteladanan itu mencakup bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita menalar secara etis gitu. Anak SD itu belajar dari perilaku gurunya, bagaimana cara gurunya menyapa, bagaimana cara gurunya menepati janji,
dan bagaimana cara gurunya itu mengakui kesalahan gitu. Dan bagaimana juga cara gurunya itu meneladani nilai-nilai yang ada. Kemudian kita juga dapat melihat dalam Quran, dalam Al-Qalam ayat 4 disebutkan bahwa Nabi itu disebut dengan khuluq azim atau akhlak yang agung. Artinya guru itu artinya apa bagi guru? Akhlak itu bukan tambahan gitu. Jadi akhlak itu adalah instrumen pedagogik. Kalau menurut kalian gimana? Iya sih, aku setuju dengan pendapat kamu itu, memang betul. Ya memang guru memang termasuk akhlak tadi itu unsur pedagogik, memang itu penting. Dan sini aku ingin menambahkan juga dari tadi kan sudah disebutkan Ibnu Katsir kan ya. Sini aku juga ingin menambahkan tentang Ibnu Katsir juga, bahwasanya menurut Ibnu Katsir uswahasana merujuk pada keutamaan yang pantas diikuti pada seluruh keadaan. Nah, di sini nih sangat jelas bahwasanya Ibnu Katsir menegaskan kepada kita bahwa uswahasana itu sangat penting bagi kita untuk menerapkannya di semua keadaan atau di semua tempat. Kata seperti yang Hari bilang, saat marah juga sikap guru saat marah. Nah, sikap guru saat marah itu walaupun dia marah, dia tetap harus menunjukkan uswah hasanah kepada anak murid itu. Karena di saat dia marah, otomatis murid itu pasti akan melihat macam mana gurunya marah. Nah, maka itu uswah hasanah sangat penting dalam sini. Iya. Aku ada pertanyaan nih. Jika guru itu melakukan kesalahan di kelas, apakah sebaiknya itu dia mengakuinya di depan siswa atau bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya emang guru, kita sebagai guru, kalau kita melakukan kesalahan atau kita contohnya sedang memarahi seorang siswa, tapi siswa itu terbukti bahwa dia tidak bersalah, kita harus meminta maaf, karena guru juga itu sebagai contoh. Dan juga kalau siswa itu melihat kita tuh sebagai sebagai kelakuan dia yang akan dia lakukan gitu loh. Jadi kita sebagai guru emang kalau misalkan kita saja tidak melakukan hal-hal yang menurut aku mendidik, kalau kita melakukan hal yang melenceng, itu juga bakalan diikuti oleh siswa sendiri. Nah, ya aku setuju juga apa yang dikatakan Hasbi. Kalau misalnya kalau dalam studi kasus yang Hasbi bilang tuh dimana seorang guru sedang menghakimi anaknya dan ternyata anak itu tidak salah. Nah, seharusnya guru itu mau mengakui kesalahan, karena di saat itulah anak itu secara tidak langsung guru itu memberi pelajaran kepada anak tersebut bahwasanya jikalau kita bersalah, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita. Nah, disitulah anak itu belajar untuk mengakui kesalahan, karena jikalau guru tidak mengakui kesalahannya, otomatis anak itu akan tertanam di hatinya bahwasanya guru saja tidak mau mengakui kesalahannya, apalagi saya nanti. Nah, itu akan bersifat negatif kepada anak tersebut. Oke, berarti kesimpulannya itu tadi pertanyaan. Kenapa guru Harus mengakui kesalahan. Berarti kesimpulannya itu ketika guru melakukan kesalahan, dia itu harus berani mengungkapkannya karena dia itu sebagai keteladan untuk muridnya. Iya, Tapi betul. aku muncul pertanyaan nih. Menurut kalian apa yang membedakan keteladanan itu sendiri atau pencitraan gitu sebagai seorang guru? Kan banyak juga nih kita lihat di sekeliling itu guru itu melakukan kebaikan itu hanya sebagai pencitraan supaya dapat dilihat baik oleh orang lain. Menurut kalian apa yang membedakan? Nah, menurut aku sih itu termasuk susah juga ya cara membedakan pencitraan atau keteladanan, karena di satu sisi kita sebagai manusia, sebagai orang yang melihat, oh itu gurunya bagus ya, ternyata dia berbuat baik, dia itu baik orangnya, baik pada muridnya. Tapi kita tidak tahu di mana di hati guru itu tersebut. Ternyata di hati guru tersebut dia sedang melakukan pencitraan. Dia melakukan itu seolah-olah untuk dilihat orang lain. Nah, jadi cara membedakannya itu mungkin agak susah ya, karena itu termasuk dalam sifat orang itu sendiri. Kalau orang tuh dari sifatnya memang untuk menolong, memang dari hatinya untuk melakukan hal baik, mungkin bisa disebut dengan keteladanan. Tapi apabila dalam hati guru tersebut cuma untuk melakukan pencitraan, ya itu sudah termasuk pencitraan sih, karena itu agak susah menilainya kalau dalam sudut pandang kita. apalagi kalau
misalkan aku sendiri kalau Iya. sebagai guru misalnya melakukan hal itu juga nggak bakal baik juga untuk kita dalam mengajar siswa. Kita juga nggak bakal nggak bakal tulus dalam mengajar siswa itu sendiri. Mungkin setelah setelah mendapat jawaban dari kalian itu, kita dapat membedakan bahwa keteladanan itu lahir dari kesadarannya dan dari nilai yang diyakini. Jadi guru itu bersikap baik karena memang itu prinsip hidupnya. Sedangkan pencitraan itu lahir dari keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain. Iya, betul sekali. Contoh sederhananya itu seperti guru itu menaati waktu karena merasa bahwa itu amanah dia gitu. Itu termasuk keteladanan gitu. Sedangkan ada juga guru itu menepati waktu hanya karena merasa diawasi oleh kepala sekolah gitu. Itu termasuk pencitraan. Kalau tidak ada yang melihatnya, apakah sikap kita tetap sama gitu? Itu Iya. yang membedakan Iya, betul sekali. keteladanan dan pencitraan itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas itu. Di sini aku ingin menambahkan sedikit lagi tentang yang kita bahas ini. Nah, di sini ada salah satu dari kaul ulama yaitu Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, khuluq azim. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang pencitraan Iya. kan. Nah, di sini dibilang khuluq azim yaitu menunjukkan integrasi akhlak dengan misi. Itu Quraisy As-Sibab menafsirnya sebagai standar karakter yang melandasi efektivitas pendidikan. Akhlak guru bukan hiasan retorik. Nah, akhlak guru itu sebenarnya bukan hiasan, bukan hanya sekedar hiasan retorik, melainkan instrumen pedagogik yang menghasilkan kepercayaan. Nah, sebenarnya kalau guru sudah menerapkan apa yang dikatakan oleh Quraisy As-Sibab ini, mungkin tidak akan ada dalam hati terbesit untuk melakukan pencitraan karena sudah tertanam hal seperti ini. Tetapi kalau misalnya guru yang abal-abalan, yang asal jadi guru, mungkin dia banyak melakukan pencitraan supaya pertama nama dia baik, kedua bisa dipandang baik oleh orang-orang ramai. Nah, menurut aku seperti itu. Dan aku muncul satu pertanyaan nih. Ketika kita bersikap baik di depan orang lain gitu, pernahkah kita itu benar-benar bertanya kepada diri sendiri, apakah kebaikan itu tetap kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat, atau sebenarnya kita itu sedang menjaga citra kita agar tetap terlihat pantas atau dihormati? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau misalkan kita membantu orang baik nih dalam kebaikan sendiri, apalagi ini di dalam bulan puasa ya, kalau kita membantu kan kita dapat banyak pahala. Tapi ada juga suatu kasus ini dia membantu orang supaya tuh dilihat banyak orang, supaya tuh nama dia baik. Tapi menurut aku sendiri, kalau misalkan kita yang benar-benar tulus, itu kebaikan kita juga bakal berdampak baik juga bagi kita sendiri. Nah, aku setuju juga siapa yang dikatakan dengan Nasbi. Ya mungkin bagi sebagian orang berbuat baik itu susah ya, dan sebagian orang lain berbuat baik itu sudah jadi kewajiban di sehari-hari. Jadi kalau aku sendiri sih berbuat baik itu memang seru sih, memang seru karena kita membantu orang lain kan, dan itu juga mendapatkan pahala. Tapi dan inti pertanyaannya tadi tuh apakah di kehidupan pribadi dan sikap apakah kebaikan itu tetap kita lakukan gitu jika tidak ada orang yang melihat, atau sebenarnya kita itu hanya menjaga citra kita di depan orang lain agar tetap terlihat pantas atau dihormati? Nah, kalau gini nih pertanyaannya nih agak sulit ya dijelaskan ya, karena itu mengarah ke pribadi ya. Kalau bagi kepribadian aku sendiri sih, ya aku selagi yang aku bisa berbuat baik kepada orang lain, ya aku lakuin. Macam setidaknya ngasih 2.000 ke pengamen masih bisa lah. Tapi kalau sesuatu itu baiknya sudah tinggi atau yang mungkin aku tidak sampai, ya susah. Macam ada orang minta pinjaman 1 miliar kan nggak bisa kan, nggak mungkin aku kasih juga. Nah, jadi walaupun ada orang yang lihat atau tidak ada yang lihat, selagi aku bisa membuat perbuatan baik itu akan aku lakuin sebaik mungkin. Ya benar banget, itu tergantung kepribadian diri kita masing-masing. Kalau kamu gimana?
Ini diikat ya. Aku yang bertanya mana aku lagi jawab. Boleh, boleh. Lagi comeback loh. Ini kita ngancam dong ini. Pertanyaan selanjutnya. Nah, bahas aja. Nah, di sini nih aku juga ingin membahas tentang keteladanan. Nah, itu masih di materi kita kan. Keteladanan atau uswasana menuntun wajah pendidikan yang bermartabat. Anak belajar lebih banyak dari mikro perilaku guru. Nah, memang perilaku guru itu memang sangat penting bagi pendidikan anak ya. Karena memang dari perilaku guru ini anak bisa dibentuk. Contohnya cara menyapa, menepati janji seperti yang Hari bilang tadi, menepati waktu, memperbaiki kekeliruan di depan kelas, dan menuliskan sumber dengan jujur. Ketimbang dari ceramah panjang, inilah makna praktis dari khuluq azim, akhlak besar yang menunggu dalam prosedur kelas. Nah, di ketimbang gurunya berceramah depan anak tentang kesabaran, tentang banyaklah yang buat anak bosan, daripada diceramahin, mendingan kita contohkan perilaku tersebut, karena berperilaku lebih susah daripada kita mengomongkan depan orang. Karena sekedar ngomong saja semua orang bisa, Boromeo pun bisa sekedar ngomong, tapi untuk melakukannya itu yang susah. Benar banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari ketertiban sekolah aja, kalau misalnya guru telat ya siswa juga bakal mencontoh. Ya, betul sekali. Masuk materi dulu. Tambah lagi nggak sih? Boleh, stop ya lagi. Sudah tutup kan ada di 10. Sebagai seorang calon guru kan kita melihat realitas kehidupan guru di Indonesia ini, bagaimana gajinya, bagaimana kehidupannya gitu. Jika nanti suatu hari siswa berkata gitu, saya ingin menjadi guru seperti bapak gitu, apakah kalian siap gitu jika muncul pertanyaan itu, sedangkan kita sendiri yang sudah menjadi guru ini masih merasa kurang puas dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Apakah kalian tetap mengarahkan anak itu untuk menjadi guru atau memberikan cara yang lain gitu, atau menjelaskan pemahaman menurut kalian? Menurut aku sih, di saat ada anak yang bercita-cita menjadi guru, yang pertama aku lakuin mendukung. Terus karena kan anak SD kan, kalau kita berbicara tentang anak SD itu bisa-bisa satu buku tuh penuh dengan cita-cita dia mau jadi polisi, guru, dokter, pasti banyak kan. Nah, sebenarnya tugas guru tuh di saat anak-anak mau ingin jadi guru tuh, kita cuma tugas mau mendukung. Karena kalau kita bilang guru itu nggak enak, mereka bakalan belum paham, dan itu membuat sisi negatif anak. Biarkanlah mereka berjalan dengan jalannya mereka, nanti bakalan realita kehidupan yang menantang mereka. Biar mereka tahu sendiri. Tapi cita itu juga nggak tergantung finansial kita nggak sih? Ya, Kita betul. sendiri aja sebagai guru kita kan udah tahu gaji guru itu berapa. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kita yang benar-benar pengen jadi guru, kita tuh bukan mulai dari finansialnya, tapi kita lihat dari ketulusan kita, dari gimana cara kita bisa mendidik siswa, gimana kita bisa menjadi contoh. Dan kalau misalkan siswa itu sendiri pengen menjadi guru, ya kita dukung. Ya. Bukan malah kalau misalkan kita bilang kamu nggak boleh jadi guru karena ini, itu siswanya bakal memandang rendah juga. Iya, betul sekali. Setuju dengan adanya. Nah, ini kan sudah kita bahas kan yang pertama yaitu tentang profil kategori pada saat, dimana kalau kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kompetensi inti guru, ilmiah, pedagogik, sosial, dan spiritual moral. Nah, Setelah mendengar judul materi ini, aku muncul satu pertanyaan nih. Ya. Menurut kalian nih, di era Google atau AI sekarang nih, apakah guru itu masih perlu menguasai materi secara mendalam atau cukup tahu bagaimana cara mencari informasi? Menurut aku ya, kalau misalkan sekarang kan emang udah eranya AI, Iya. kita
kita juga sebagai guru tuh juga harus melek teknologi juga nggak sih? Bukan melek teknologi itu kita kayak harus misalnya kita udah tahu ini materinya ini bakal selanjutnya kita serahkan saja kepada AI, itu nggak boleh juga karena kita juga harus tetap menguasai materi tersebut. Gimana caranya kita bisa mengajar di depan kelas kalau kita itu nggak paham sama sekali materinya, kita tuh cuma membaca doang terus memberikan tugas kepada anak sekolah itu juga nggak efektif bagi kita sebagai seorang guru. Nah, aku setuju dengan apa yang dikatakan Nasbi. Walaupun di era globalisasi yang makin canggih, ada ChatGPT, ada AI makin canggih, mungkin kedepannya akan makin canggih, guru tetap pada peranannya, yaitu guru harus menguasai semua materi tersebut. Karena apa? Karena di saat guru tidak menguasai materi, disitulah pandangan anak terhadap guru bakalan berubah. Anak bakalan berbicara seperti ini. Guru tidak bisa, mendingan saya belajar di AI dibanding sama guru. Ngapain capek-capek sekolah? AI bisa. Nah, oleh karena itu, mau tak mau, suka tak suka, guru harus bisa menguasai semua materi tersebut untuk bisa menjelaskan kepada anak. Kalau menurutku nih di era digital sekarang ini ya, informasi itu sangat melimpahkan. Jadi bahkan anak SD pun bisa memetik pertanyaan di Google dan menemukan jawabannya dalam hitungan detik gitu. Tetapi disinilah muncul peran penting kita sebagai seorang guru gitu. Bahwa guru itu bukan hanya sebagai mesin pencari, tetapi guru itu adalah pembentuk bagaimana cara berpikir gitu. Jika guru itu hanya menguasai permukaannya saja, materi itu, maka guru itu akan kalah cepat dengan internet itu. Namun jika guru tersebut memahami konsep secara mendalam, guru itu dapat menjelaskan bukan hanya mengapa hal itu terjadi, dan guru juga dapat mengaitkan materi itu terhadap kehidupan sehari-hari, dan guru juga dapat menjelaskan kepada murid-muridnya itu sebabnya apa dan akibat yang ditimbulkan juga apa gitu. Jadi masalah pendidikan di Indonesia itu bukan hanya kekurangan informasinya, tetapi juga kekurangan pemahaman maknanya. Karena itu kompetensi ilmiah guru hari ini harus naik tingkat dari penyampai materi menjadi pembimbing nalar. Menurutku seperti itu. Iya, aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan Menari, karena memang begitulah peran guru. Di saat kita sudah yakin untuk menjadi guru, maka kita harus langkah lebih maju dibanding teknologi apapun itu. Karena disitulah peranan kita yang sesungguhnya. Aku juga ada pertanyaan nih tentang teknologi saat ini, tentang AI. Gimana cara kita seorang guru merubah perilaku siswa yang dia itu 100% itu semuanya AI dan dia minim literasi. Gimana cara kalian agar mendidik seorang siswa itu agar dia itu walaupun dia melihat AI, melihat informasi semuanya dari AI, dia juga harus memahami dan juga mempelajari apa makna dari pertanyaan tersebut. Kalau menurut aku sih memang itu termasuk tantangan yang lumayan susah ya, karena untuk menyuruh anak untuk tidak mengcopy paste itu sangatlah sulit, karena yang namanya orang kan pengen instan kan. Iya. Tapi aku setuju sih ada cara yang memang bagus, yaitu cara salah satu dosen kita itu Pak Mariono yang selalu memberikan kita tugas, yaitu dengan memberikan tugas, tapi tugas itu harus kita baca di buku. Ya walaupun kita kadang capek kita cari di ChatGPT, tapi kan di saat kita mencari itu kita bisa membaca-baca walaupun sedikit lah yang masuk dari itu, setidaknya itu bisa menambah wawasan kita sendiri juga. Nah menurut aku sih mungkin seperti itu. Kalau untuk implementasi di SD, ya kita kasih tugas terus kita bilang ini nyarinya di buku sini ya nanti. Nah, pasti anak itu bakalan nyari walaupun nanti AI pasti ada, tapi kan itu mungkin sebagian orang, mungkin sebagiannya lagi bakal betul-betul mencari di dalam buku tersebut. Ya Pak Prof juga gitu nggak sih, kita dalam memahami materi kita juga kita nggak boleh membaca, kita juga harus menerangkan apa yang sebelumnya kita sudah pelajari. Betul sekali. Ya. Kalau menurutku sendiri kan katanya tadi anak yang selalu full dari AI gitu. Jika anak itu selalu menggunakan AI gitu dalam pemahaman materinya, sebagai seorang guru kita tidak perlu langsung melarangnya gitu.
Tetapi kita harus membimbing anak tersebut. Masalah utamanya itu bukan pada penggunaan AI-nya itu, tetapi melainkan pada hilangnya proses berpikir dari anak. Berpikirnya anak, guru itu perlu mengajarkan bagaimana AI itu digunakan secara benar sebagai alat bantu belajar gitu. Bukan hanya sebagai pengganti usaha. Misalnya dengan siswa menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri dan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi. Dengan begitu siswa tetap belajar berpikir, bukan hanya sekedar menyalin jawaban secara instan. Jadi poin pentingnya dari di sini, kita tidak perlu melarang anak itu menggunakan AI walaupun secara full, tetapi kita harus membimbingnya bagaimana cara menggunakan AI secara benar. Iya, aku setuju juga sih dengan itu ya. Itu seperti yang dibilang Hasbi tadi tentang Pak Prof ya. Pak Prof juga seperti itu cara pengajarannya. Dimana di saat kita harus memberikan presentasi kita terhadap diskusi kita ini, kita tidak boleh menengok HP dan lain-lain. Itu tentang cara berpikir kita yang seperti yang dijelaskan, yaitu berpikir untuk bisa memberikan tanggapan kita. Ya. Selain itu apakah ada pertanyaan lagi? Kalau menurut Hasbi gimana? Ya menurut aku juga seperti itu. Soalnya kalau misalkan ini kalau anak ketergantungan dengan AI, cara menerapkannya aja mungkin aku emang boleh kalau siswa itu jika ada pertanyaan yang sulit dia tuh mencarinya di AI. Nah, aku misalnya penerapannya mungkin bisa jadi tuh kayak siswanya kita biarin dulu dia lihat AI. Habis itu dia menerangkan kembali apa yang isi dari jawaban itu. Nah, dengan hal itu siswa itu juga bakal memahami apa yang dia lihat, dan dia tidak hanya menyalin dan menulisnya saja. Ya, aku setuju apa yang dikatakan dengan Hasbi. Aku ada muncul pertanyaan nih. Menurut kalian, apakah mungkin membentuk karakter yang kuat jika guru sendiri masih bergulat dengan tekanan ekonomi dan beban kerjanya? Kalau apa tadi Apakah mungkin karakter, ya? membentuk karakter yang kuat jika guru sendiri masih bergulat dengan keadaan ekonomi dan ya tekanan beban kerja? Mau tak mau ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, dan ini di saat kita menjadi guru itu, kewajiban pertama yang kita emban yaitu anak didik kita. Itu tidak terlepas dari itu, harus lepas semua itu dari ekonomi dan hal-hal yang membebani kita. Ya karena kita memang jadi guru, memang itu kewajiban kita. Sepertinya halnya polisi, kewajiban polisi itu mengayomi masyarakat, kewajiban tentara untuk menjaga pertahanan negara. Nah, setiap profesi itu ada tanggungan dan kewajibannya. Nah, kalau kita bilang tentang membentuk karakter, guru mau tak mau, suka tak suka ya harus bisa membentuk karakter anak itu tersebut, terlepas dari ekonomi yang seret, banyak tugas dari kepala sekolah dan lain-lain, akreditasi lagi. Nah, mau tak mau guru itu harus bisa membentuk karakter siswa tersebut. Karena dari gurulah cikal bakal karakter itu bakalan terbentuk, itu dari guru SD. Karena jikalau cikal bakal ini tidak terbentuk dari SD, maka di saat SMP, SMA dan seterusnya, anak itu tidak bakalan mendapat karakter yang bagus. Dia bakalan menyeleweng dari karakter yang baik. Karena di saat SD dia tidak mendapat contoh karakter yang baik dari guru tersebut. Ya, aku setuju banget sih. Kalau kita mengajarkan karakter emang sejak dini nggak sih? Iya, Sejak sekolah dasar, apalagi kita mengambil bidang pendidikan guru sekolah dasar, kita juga harus mendidik, harus benar-benar mendidik ekstra siswa itu agar karakternya bagus ke depannya. Iya. Kalau misalkan udah jelek aja nih, kita nggak mempedulikan seorang siswa nih, ada siswa yang pendiam atau siswa yang nakal. Kalau kita nggak mengayomi dia di SMP sama SMA, dan untuk kedepannya dia bakal tetap seperti itu karakternya. Nah, iya betul sekali. Karena itulah memang tugas tanggungan guru. Karena itulah banyak guru-guru sekolah itu yang cewek.
karena cewek itu multitasking ya, Ya. bisa mengerjakan semua hal dalam sekali kerja. Nah kalau laki-laki ini memang kadang pas ngajar itu terpikir ini macam mana coba makanan nanti siang, pasti terpikir itu. Ya. Kalau cewek itu agak beda, mereka bisa mengerjakan semua itu dalam satu tempat. Nah makanya kebanyakan guru-guru kelas rendah itu kebanyakan cewek, karena cewek itu yang kebanyakan bisa menghandle anak-anak tersebut. Nanti tinggal guru kelas atas lah, laki-laki itu kebanyakan untuk menghandle, memperhalus karakter anak tersebut. Jadi di saat tahapan terakhir kelas 6 SD pencapaian sudah tercapai, dan pas dia masuk SMP semua karakter itu sudah terbentuk, tinggal anaknya lagi bisa tidak tetap pada karakter tersebut atau bakalan terikut arus-arus yang negatif. Ada pertanyaan lagi? Sekiranya? Kalau tidak ada kita masuk ke 3. Ya. Lanjut. Oke, baiklah. Nanti kan kita sudah membahas yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang desain pembelajaran beradab, tilawah, takziah dan taklim. Nah, aku jelasin sedikit ya tentang materi ini. Nah, dalam materi ini ada pola Qur'ani. Nah, pola Qur'ani ini memandu rancangan pembelajaran, tilawah, menumbuhkan kesadaran dan fokus orientasi, makna, tujuan dan indikator. Nah, tazkiyah membiasakan kebersihan niat, disiplin dan kerja sama. Taklim mengokohkan pengetahuan dan keterampilan melalui latihan struktur dan pembaik. Nah, sebenarnya desain pembelajaran beradab, tilawah, takziah dan taklim ini saling berkaitan. Seperti yang aku jelaskan tadi, yang pertama itu pola Qur'ani memandu rancangan pembelajaran. Jadi ada rancangan pembelajarannya, itu pola Qur'ani. Terus tilawah. Nah, tilawah ini menumbuhkan kesadaran dan fokus orientasi kepada makna, tujuan dan indikator dari pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga itu takziah. Takziah ini adalah membiasakan kebersihan niat. Nah, jadi dalam pembelajaran itu kita membiasakan diri untuk membersihkan niat kita, kedisiplinan kita, dan penilaian kita. Nah, mungkin itu yang bisa aku jelaskan sih dari bab ini, karena mungkin di bab ini kurang ini penjelasan di sini. Oh ya, mungkin kalau pembahasan kami terakhir tadi ya, kedisiplinan. Kita tuh sebagai seorang guru tuh emang dari awal tuh misal sebelum kita datang ke sekolah aja kita udah menyiapkan kalau kita tuh bakal mengajar siswa itu bagaimana. Kita harus, misalnya kita emang dalam faktor ekonomi kita lagi buruk, kita keadaan rumah kita lagi sial-sialnya, kita emang nggak ini apa ya, kita emang buruk lah, di dalam hati kita udah nggak ada niat buat ngajar, tapi kita emang kita sebagai guru kita emang harus meniatkan bahwa kita harus ceria di depan siswa, kita harus membawa suasana yang baik kepada siswa itu sendiri. Jadi dengan hal itu ya kita dalam faktor apapun kita juga harus terlihat baik di depan siswa. Ya betul sekali, aku setuju apa yang dikatakan Hasbi. Kita terlepas dari semua faktor itu, walaupun kita sedang tidak baik-baik saja, ya mau tak mau kita harus terlihat ceria di depan anak-anak murid kita. Karena kalau kita terbawa suasana dengan apa yang kita alami, otomatis kita tidak akan fokus mengajar anak-anak murid kita. Yang kedua, kita bakalan termakan emosi cepat. Kan yang seperti yang kita lihat anak-anak SD kan kompleks, atau perilaku mereka kompleks. Jadi kalau kita terbawa suasana sekali, mereka itu bakal memancing amarah kita. Nah, di saat kita marah itulah pembelajaran menjadi tidak enak lagi bagi anak-anak SD. Nah, aku setuju apa yang dikatakan Mas. Kalau menurutku tentang pembelajaran beradab itu kan tadi disebutkan bahwa ada tilawah, takziah dan taklim gitu. Bagian ini menegaskan bahwa pembelajaran itu tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menyampaikan makna dan karakter gitu. Kita dapat melihatnya secara singkat bahwa tilawah itu adalah tahap memberikan orientasi dan tujuan belajar, bagaimana cara guru tersebut menjelaskan mengapa penting materi itu kepada siswa gitu. Sedangkan takziah itu menurut pemahaman saya adalah pembinaan adab dan kebiasaan baik gitu, seperti disiplin, jujur dan saling menghargai dalam proses belajar. Sedangkan taklim itu adalah bagaimana penguatan ilmunya melalui penjelasan, latihan,
dan umpan balik yang lebih terstruktur. Jadi ketiganya itu harus seimbang. Belajar itu punya makna dan belajar itu harus juga membentuk karakter dan juga harus menghasilkan pemahaman yang kuat. Dan kita juga dapat melihat kegunaan dari tilawah, taksiyah dan taklim sebagai seorang guru atau sebagai calon pendidik, bahwa yang pertama itu dapat membuat pembelajaran kita lebih bermakna gitu. Guru itu tidak hanya penyampai materi, tetapi juga membantu siswa memahami tujuan dan nilai apa yang dia pelajari. Yang kedua, dapat membentuk karakter akademik sekaligus. Guru itu dapat menanamkan sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab kebersamaan dalam penguasaan ilmu. Dan dapat juga mengurangi pembelajaran yang selalu kering dengan formalitas gitu. Karena setiap pembelajaran itu kita harus mengawalinya dengan makna dan harus kita biasakan dengan adab dan harus kita kuatkan dengan latihan. Kalau menurutku seperti itu. Aku juga setuju apa yang dikatakan dengan kamu tadi. Memang pembelajaran itu memang harus seperti itu. Mungkin ada penjelasan lagi dari Yasin? Jadi kalau kita masih jadi mahasiswa ya. Kalau yang dibilang hari itu kita harus ada ada penerapannya dari kita untuk menjadi seorang guru ya. Kita emang dari sekarang sih gimana cara kita menerapkannya siswa. Jadi kalau kita emang udah memungkinkan untuk terjun ke dunia persekolahan, itu kita nggak bakal mikir lagi ini harus gimana. Tentunya kita sudah ada persiapan sebagai seorang mahasiswa itu sendiri. Aku setuju dengan Hasbi kan, karena kita selagi menempuh pembelajaran inilah kita mulai menyiapkan macam mana kita mengakhiri pembelajaran kita di SD nanti, supaya kita tidak bingung juga macam mana cara kita berhadapan dengan anak SD. Nah, di sini tuh ada juga yang membuat aku terkesan, itu observasi. Nah, di sini kita melakukan observasi di mana kita langsung terjun ke lapangan, macam mana tentang anak SD, macam mana cara menghadapinya, dan mungkin bagus kita dari sekarang mempelajarinya, karena di saat kita menjadi guru nanti kita tidak bakal terkejut dengan apa yang terjadi di sekolah tentang anak-anaknya itu. Ya, kita juga nggak bakal panik nggak sih kalau kita udah di sana. Betul sekali. Apakah ada pertanyaan lain selain yang tadi? Jika kita melihat keadaan mahasiswa sekarang ini kan muncul pertanyaan kita nih. Jika sebagai mahasiswa itu kita terbiasa copy paste atau bergantung penuh pada AI, bagaimana nanti kita bisa menuntut kejujuran pada siswa kita sendiri padahal kita sudah melakukannya juga? Menurut kalian gimana? Aku dulu nih. Iya, boleh. Nah, kalau menurut aku sendiri, kalau emang kita udah kebergantungan dengan AI itu sendiri, kita juga harus kita juga harus memahami lah misalnya kita tuh ada sebuah soal nih yang harus kita kerjakan, terus kita langsung aja ke AI, kita nggak memahami apa soal itu. Di dalam perkuliahan ini juga ada namanya ujian nggak sih? Ujian itu kita nggak boleh bergantung sama itu. Nah, jadi sebelumnya juga kita harus mempersiapkan, kita nggak bergantung sama itu. Jadi itu kita lebih memahami gitu apa yang akan terjadi dan juga apa pertanyaan yang akan muncul ketika kita ujian tersebut. Nah, jadi kalau penerapannya di SD, kalau misalnya kita emang kebergantungan dengan AI, sampai sekarang kita kebergantungan sama AI, itu menurut aku ya tergantung diri masing-masing. Kalau emang benar kita tergantung sama AI, kita juga harus mengerti apa topik yang dibahas, apa yang ini. Mungkin kalau kita dengan AI ini lebih simple ya, kita lebih gampang juga. Misalnya kita bikin proses pengajaran siswa itu gimana, gini itu bagus juga. Kayak kita nih mendapatkan ide tersendiri. Kalau misalnya materi itu kita tuju ke siswa ini, kita harus gimana, kita juga boleh bertanya, tapi nggak sepenuhnya dengan AI. Mungkin kayak seperti itu menurut saya. Aku setuju apa yang dikatakan Hasbi. Kalau misalnya kita sudah ketergantungan, kalau kita sudah ketergantungan, otomatis kita juga harus bisa mempelajari apa yang ada dalam AI tersebut, seperti yang tengah pembelajaran. Nah,
Kalau menurut aku sendiri sih sebagai mahasiswa ya, memang AI itu tidak luput dari pandangan kita, karena di AI itulah kita bisa meringkas semua tugas-tugas kita. Kita bisa langsung mengerjakan tugas kita tanpa harus mencari. Tapi aku juga setuju dengan pembelajaran dari Pak Prof dan pembelajaran dari Pak Marono. Di saat kita tergantung dengan AI, mereka itu memaksa, secara tidak langsung memaksa kita untuk paham apa yang kita pelajari dari materi kita itu. Jadi tidak copy paste dari AI kumpul, copy paste dari AI kumpul, dan itu mereka tuh menanamkan cara gimana kita tuh bisa harus membaca dan memahami materi tersebut. Nah, kayaknya nggak ada deh pertanyaannya. Mungkin kita cari dulu sama-sama pertanyaannya. Iya, boleh. Nah, kita kan udah bahas tentang 3 kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi 4. Nah, di materi 4 ini bagaimana kalau kita mencari bersama dulu pembahasannya, baru kita diskusikan lagi. Boleh. Kok banyak ya? 3.4 dia ada 9. Nah, aku juga punya ini, ada suatu berita, suatu kasus Nah, yang di Kerinci sendiri. Itu tuh ada seorang siswa yang memukul ya. Iya, yang memukul gurunya sendiri. Itu kalian gimana pendapat kalian? Kalau menurut aku ya, ada gini. Aku pernah baca buku di mana buku itu bilang dekat boleh, tapi jangan sampai kedekatan itu membuat anak murid kehilangan adab terhadap kita. Nah, mungkin di kasus ini ya, mungkin guru itu sudah terlalu dekat dengan anak muridnya, dan di saat guru itu serius sama anak muridnya, mereka masih kelihatan bercanda. Nah, mungkin itu satu faktor. Mungkin ada faktor lain yang membuat anak murid itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita sebalikkan, itu kan kejadian itu di mana kira-kira, di SD atau SMP atau SMA? Sebenarnya kejadiannya bukan di SD, tapi mungkin kita bisa mengimplementasinya di SD. Apalagi dengan zaman sekarang ya. Nah, ya mungkin kalau kejadian itu terjadi ya, yang pertama yang disalahkan ya bagaimana karakter anak tersebut. Nah, kalau ngomong soal karakter tuh sebenarnya anak itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kita belum lihat karakter dari orang tuanya. Bisa jadi karakter orang tuanya memang buruk terhadap anaknya itu, jadi anaknya itu bersikap semena-mena di lingkungan sekolah, seolah dia itu bisa menguasai semuanya karena anak itu merasa bebas gitu. Nah, karena itu ya, anak itu membangkang kepada guru, terus melawan guru. Nah, ini termasuk karakter yang lumayan susah untuk kita ubah, karena kita sebagai seorang guru kan jam kita cuma dari pagi sampai siang, sedangkan jam anak itu dari siang sampai pagi lagi, itu sama orang tuanya atau sama lingkungannya. Mau tak mau, kalau kita mau mengubah dia tuh, kita harus 24 jam atau lebih malah untuk memberikan dia lingkungan yang positif supaya akhlak dia bisa berubah. Kalau cuma untuk karakter seperti ini, kalau di sekolah itu sangat susah untuk mengubahnya. Ya, itu mungkin bisa jadi tentang kepribadian di siswa itu masing-masing. Iya. Sama faktor lingkungan, teman-temannya juga mungkin bisa kita suruh nih di sekolah. Mungkin kita bisa menyuruh temannya untuk berteman sama dia, untuk mengayomi dia gimana cara lebih baik. Sama kalau orang tuanya mungkin kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya gimana lebih baiknya siswa ini. Iya. Nah, itu betul juga. Dan lebih aku setuju tadi tentang temannya. Mungkin ada baiknya kita saat di sekolah kita memberikan dia lingkungan yang positif supaya dia bisa belajar. Oh, ini salah, itu betul. Ya. Nah, betul. Bagaimana pendapatnya? Kalau menurut pendapatku sendiri kan, tadi kan katanya ada guru yang memukul siswanya gitu. Kebalik, Siswa Siswa yang memukul gurunya gitu. Dan kita itu tidak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang juga. Kita harus memahami juga
kenapa mereka dapat memukul siswanya, memukul gurunya gitu. Mungkin aja gurunya itu pernah melakukan kesalahan, atau mungkin gurunya itu terlalu pencitraan atau bila hormat gitu. Jadi kita harus lebih memahami lagi gitu. Permasalahannya itu datangnya itu dari mana gitu. Menurutku seperti itu. Betul. Berarti menurut pendapatmu itu kita harus melihat dari dua arah, antara guru dan antara murid juga. Iya. Oh. Nah, tadi kan yang keempat sudah kita bahas nih. Bagaimana kalau kita lanjut ke selanjutnya, itu penilaian autentik berbasis Adam. Boleh, mungkin kita Nah. bisa baca dulu. Ya, boleh. Silakan. Cepat aja, aku udah mau habis, belum siap nih. Selamat, masih Kopi yang banyak. Nah, ini kan unik nih, kita membahas tentang penilaian autentik berbasis Adam. Nah, aku jelasin sedikit ya, mungkin ada penjelasan sedikit nih yang bagus nih. Penilaian autentik menimbang proses dan produk, rubrik nilai kejujuran, prosedur, kolaborasi amanah, ketelitian kerja, dan kualitas hasil. Portofolio menyimpan jejak bukti, draft revisi sumber, umpan balik bersifat formasi spesifik, empatik, dan mengajak refleksi. Nah, penilaian autentik berbasis Adam ini, aku ada pertanyaan nih. Menurut kalian, kalau misalnya ada siswa yang depan kita tuh dia semena-mena tidak beradab, seperti saat kita ngajar dia duduk di atas meja atau memain kaki di atas meja, kita sudah menegurnya, jangan seperti itu, tapi dia tidak menghiraukan teguran kita. Jadi menurut kalian tuh apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Menurutku sendiri ya, jika ada siswa yang seperti itu, kita harus harus lebih melakukan pendekatan lebih dalam lagi. Mungkin kita bisa bertanya kepada teman-temannya, atau kita bisa melihat kebiasaan dia, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Kan banyak juga nih siswa yang nakal itu, mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitarnya itu dia kurang perhatian gitu. Makanya dia melakukan banyak kenakalan supaya kenakalannya itu tersalurkan gitu. Kita harus memahami gitu kenapa hal itu bisa terjadi. Menurutku seperti itu. Ya, mungkin kita juga sebagai seorang guru, kita juga harus tegas, bukan tegas itu lebih kayak mungkin memukul siswa, tapi sekarang zamannya udah beda. Kita tuh kayak tegasnya itu lebih menegur secara baik-baik gitu loh. Sama kita juga harus, ya, komunikasi itu penting sama siswanya sendiri. Jadi kita harus mungkin berkomunikasi secara langsung, mungkin cuma berdua doang ngomongnya, terus ngomong baik-baik. Kenapa siswa itu bisa seperti itu, dan juga gimana cara kita sebagai guru itu emang lama sih prosesnya, tapi dengan kita mendidik siswanya sendiri pun, walaupun dengan kita berbicara secara langsung mungkin dia nggak bisa langsung nangkep dan mengubah sifatnya sendiri, tapi kita bisa mengajarnya untuk pelan-pelan gitu loh. Ya. Aku juga ada pertanyaan nih, kalau misalkan siswa ini nilainya emang jelek, nilainya buruk, apakah kita sebagai guru itu kita harus gimana menurut kalian kalau emang nilainya itu buruk seorang siswa? Kalau menurutku nilai anak itu kita tidak hanya dapat kita tidak harus menilai hanya dari angka gitu. Jika anak itu mungkin dia lemah di bidang matematika atau bidang yang lainnya, kita tidak harus langsung memberikan penilaian kalau dia itu bodoh atau gimana. Karena setiap anak itu punya keunggulan masing-masing gitu. Kan kita di sini juga diajarkan tentang karakter gitu. Mungkin kita bisa menambahkan nilainya dari karakter dia sehari-hari gitu. Bagaimana cara dia berteman, bagaimana cara dia bersikap gitu. Mungkin itu yang dapat menjadi nilai lebih untuk dapat membuat nilai dia lebih tinggi lagi. Ya berarti menurut Ari itu penilaian itu tidak dilakukan hanya dengan satu sisi, berarti ada sisi lain yang harus kita ikut nilai tersebut. Nah, kalau menurut aku sih, kalau misalnya nilai siswa itu jelek, ya kalau dibilang akademik ya mau tak mau kita harus lebih membimbing siswa itu tersebut. Walaupun di bidang akademik siswa itu bagus nilainya, tetapi namanya akademik itu pasti akan berlanjut SD, SMP, SMA, dan kuliah. Jikalau dari SD nilainya itu sudah anjlok, matematika dasarnya itu banyak yang belum bagus, bahasa Inggris dasarnya belum bagus, bahasa Indonesia dasarnya
Dan paling penting bahasa Indonesia dasar itu belum bagus juga, yang mau tak mau kita sebagai guru harus lebih spesifik membimbingnya, mungkin dengan mengajarinya di jam selain sekolah atau di jam lain, atau memang ada privat langsung kepada kita. Nah itu menurut pendapat aku. Mungkin aku juga ada pertanyaan nih. Gimana cara kita cara mendidik siswa itu agar mungkin ada siswa yang takut melakukan suatu hal, terus gimana cara kita memotivasi siswa itu sendiri agar dia itu berani melakukan hal tersebut? Bagi aku sih, kalau untuk memotivasi siswa tersebut yaitu dengan memberikan hal positif tentang apa yang akan dilakukannya di dia tersebut. Seperti siswa itu takut akan berpidato depan kelas, ini paling sering kan, berdepan kelas. Nah, kita beritahukan kepada dia, dengan berpidato nanti kamu bakalan bisa untuk public speaking, bagus, bisa berbicara depan orang banyak. Nah, kita kasih lagi iming-iming, jikalau kamu bisa berpidato nanti bapak akan memberikan kamu ini atau memberikan kamu ini, surprise gitu, hadiah. Jadi secara tidak langsung siswa itu mulai melakukan pidato tersebut, dan lama kelamaan siswa itu bakalan berani dengan sendirinya tanpa harus ada paksaan. Dan mungkin ini sangat bagus ya, karena untuk membentuk suatu karakter siswa tersebut. Ya. Kalau kamu ada tanggapan lain mungkin? Kalau menurutku, daripada kita ngasih iming-iming hadiah gitu, kita itu dalam cara mengajari dia supaya lebih percaya diri itu, hal yang paling mudah itu adalah kita mencari hal yang dia sukai gitu. Contohnya anak ini suka terhadap sesuatu mainan atau permainan, ketika kita membahas itu tentang dia, mungkin dia bisa lebih percaya diri gitu. Jadi cara pertamanya itu kita lihat apa yang dia sukai, baru kita aplikasikan kepada bagaimana cara pembelajarannya agar dia lebih percaya diri gitu. Karena ketika dia melakukannya sesuai dengan keinginan dia, maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Apalagi siswa juga mempunyai keahlian yang masing-masing, ada yang jago menghitung. Nah, kita mungkin bisa mengajarkan dia biar lebih pintar lagi cara menghitung, dan dia bisa mengikuti perlombaan agar dia termotivasi dan juga dia bisa lebih berani untuk kedepannya. Seperti itu. Mungkin ada materi lain ya? Dan ya selain itu kita bagus kita membahas tentang kemitraan orang tua dan komunitas. Nah, di sini kemitraan orang tua dan komunitas ini seperti peranan orang tua juga, peranan orang tua terhadap peserta didik dan komunitasnya. Nah, aku jelasin sedikit ya. Di sini tertulis karakter tumbuh dalam ekosistem rumah, sekolah, komunitas. Nah, jadi karakter anak tuh tumbuh di 3 tempat. Yang pertama itu rumah. Nah, rumah ini paling penting. Dan kedua sekolah, dan terakhir komunitas, itu tentang teman-teman dan lingkungannya. Sekolah menyiapkan parent brief, salah satu halaman per unit, tujuan, aktivitas, rubrik, kunci, bukti yang akan pulang ke rumah, dan halakoh 2 bulanan untuk berbagi praktik baik serta tantangan. Nah, dari sebenarnya materi ini membahas tentang bagaimana peranan rumah, sekolah, dan komunitas itu membentuk suatu karakter anak. Nah, mungkin ada pembahasan lain dari SB Tohari tentang hal ini? Tentang hal ini ya, menurut saya juga mempunyai banyak pertanyaan sih. Kalau misalkan seorang siswa itu sendiri, misalkan seorang guru ini ada yang menyalahkan dia, ada mungkin kedua siswa ini sedang berantem. Terus apakah siswa ini bisa mengajukan berbicara juga kalau bahwasannya itu pendapat dia seperti ini di saat guru itu sedang menghakimi dia, dan juga di saat guru sedang berbicara, apakah dia bisa menyela gitu? Menurut aku sih, kalau konteksnya menyela itu sepertinya kurang bagus ya, karena itu termasuk dalam adab. Di saat guru sedang berbicara kita menyela itu kurang beradab, karena di saat guru sedang berbicara, walaupun itu menghakimi kita dengarkan saja dahulu. Di saat guru itu selesai memberikan tanggapan kepada kita, baru kita jelaskan, Pak, sebenarnya gini. Nanti guru itu bakal berpikir, oh ternyata saya salah di sini. Dan kalau tiba-tiba guru itu sedang marah, kita ngomong, dia mencela, otomatis amarahnya bakal makin tinggi guru terhadap muridnya ini.
Kalau menurut kamu gimana? Nggak nyambung pertanyaannya sama itu. Oke, kalau menurutku sendiri tadi kan ketika ada dua anak yang bertengkar dan apa tadi? Dia tuh menyela guru, dia tuh pengen apa ya? Dia pengen Mengasih pendapatnya. dia memberi pendapatnya di saat guru itu sedang menjelaskan bahwa ini salah itu salah gitu. Tapi menurutku cara guru itu pun udah apa ya, harus diperbaiki lagi. Ketika kita itu menemukan dua anak yang bertengkar, mungkin kita tidak boleh langsung mengasih pendapat, kita harus menghakiminya gitu. Cara yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mendengar permasalahannya terlebih dahulu sebelum kita mengasih statement kalau mereka salah gitu. Kita harus bertanya kepada mereka kenapa mereka bertengkar gitu. Dan dalam bertanya itu pun kita harus mendengar kedua sisi gitu, bukan timpang sebelah gitu. Kita harus mendengarkan dari pendapat si A, pendapat si B gitu. Setelah kita mendengarnya itu baru nanti kita mengasih pemahaman dan mengasih solusi apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi sebaiknya sebelum menghakimi sebagai seorang guru kita harus mendengarkan dulu pendapat mereka. Menurutku seperti itu. Nah, itu kan menghakimi kan, tapi dalam konteks pertanyaan tadi itu ada menyela, di mana siswa itu menyela perkataan guru. Makanya tadi aku membahasnya tentang adab, karena siswa itu menyela. Karena di saat guru menghakimi guru memang harus mendapatkan dua sisi pendapat antara A dan B, di mana dua siswa yang bertengkar. Nah, tetapi apabila ada yang menyela, makanya tadi aku berpendapat bahwa menyela itu sangat tidak bagus, karena itu dapat membuat amarah guru tersebut itu meningkat. Karena di saat guru sedang menjelaskan bahwasanya A kamu salah gini, B kamu salah gini, dan mereka menyela, saya tidak salah Pak. Nah, itulah dimana guru tersebut itu mulai marah karena pendapatnya saya tidak dihargai gitu di murid tersebut. Mungkin tentang materi ini aku juga punya pertanyaan terakhir ya. Gimana cara menyampaikan kekurangan seorang siswa kepada kepada orang tua yang nggak mau merasa disalahkan gitu loh. Misalnya anak ini nakal tapi seorang orang tuanya itu sendiri itu dia tuh nggak mau disalahkan anaknya itu. Dia tetap merasa pendirian itu bahwa anaknya ini baik, padahal anaknya ini salah. Gimana cara kita agar kita sebagai sebagai guru ini, agar kita menyadarkan orang tua, agar kita berkomunikasi dengan orang tua itu, biar mereka itu bisa mendidik anaknya sendiri di rumah. Itu termasuk sesuatu yang agak sulit ya, karena itu memang sudah menjadi hal lumrah sekarang terjadi. Seperti kasus yang kemarin di media sosial itu, di mana anak itu salah merokok depan guru, tetapi orang tuanya malah mendukung anak tersebut. Nah, itu memang menjadi hal penting sekarang yang itu menurut aku sih yang bisa dilakukan oleh gurunya itu memberikan masukan terus kepada orang tua tersebut. Terus memberikan pendapat bahwasanya anak ibu salah di sisi ini, sisi itu. Walaupun orang tuanya bebal, tetapi pas kita mengasih masukan, otomatis orang tuanya mungkin ada terbesit sedikit pikirannya, ya ini salah. Mungkin saja orang tuanya itu gengsi untuk menampilkan, oh ya anak saya salah di depan guru tersebut. Mungkin seperti itu ya. Kalau untuk hal seperti ini dia aku belum mendapat tanggapan yang bagus ya, karena memang menjadi program dalam pendidikan seperti ini. Mungkin aku belum bisa kasih pendapat yang bagus tentang hal ini. Kalau kamu ada tanggapan lain atau? Kalau aku setuju sih sama jawaban si Pacar ini. Iya. Jadi kita tuh sebagai seorang guru emang mungkin ya kita tetap, walaupun orang tuanya membangkang, kita juga tetap tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Kita juga nggak boleh diam, kita juga harus berbicara tentang perilaku anak itu tersebut. Mungkin emang ada terbesit dari hati orang tuanya sendiri. Mungkin juga bisa kita sebagai guru ini juga, walaupun kita tidak didengar, kita juga harus menyampaikan pendapat kita kepada orang tua tersebut. Aku setuju sih. Mungkin ada materi lain ya yang bisa kita bahas. Sebenarnya materi sudah habis semuanya yang kita bahas di bab 3 ini. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di bab 4. Tapi tidak mungkin untuk diskusi bab 3 kita sudahkan sampai sini saja. Ya.
Boleh. Hmm. Ya mungkin ini emang pertanyaan yang sangat seru juga, materi yang sangat seru. Ya. Mungkin di setiap pertemuan filsafat ini kita juga dengan berkomunikasi seperti ini ya, kita membuat video ini aku sangat setuju sama Pak Prof. Dengan kita berkomunikasi tentang materi tersebut, mungkin di dalam pikiran kita tuh juga kita bisa mengerti apa makna dari materi ini, dan dengan pembelajaran Pak Prof ini menurut saya sangat menarik dan juga berbeda gitu loh. Iya, terus sekali. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan ke penutupan. Baiklah, mungkin sampai sini saja diskusi kita pada bab ini, dan pertemuan kali ini mungkin akan dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya.